Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarar bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, yang mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah studi naskah ulumul hadis yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Yang mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester yang akan dibahas ada 10 materi. Yang pertama, materi pertama hadis dhaif sebab cacat integritas. Yang kedua, hadis dhaif cacat integritas dan lemah kognitif. Materi ketiga, hadis mu'allal mungkar dan maudhu. Materi keempat, hukum meringkas hadis dan meriwayatkannya dengan maknanya. Materi kelima, konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Kemudian materi keenam, hadis musnad. Materi ke-7, hadis musalsal dan contohnya. Materi ke-8, hadis musalsal bil awwaliyah. Kemudian materi ke-9, gharib al-hadis. Kemudian materi ke-10, adab perawi hadis. Kemudian memasuki materi yang pertama, yaitu hadis dhaif sebab cacat integritas. Jadi hadis dhaif disebabkan cacat integritas dari rawi yang meriwayatkan hadis itu ada 3. Yang pertama, fasik secara bahasa, yaitu keluar dari ketaatan. Secara istilah melakukan dosa-dosa besar. Jadi contohnya, fasik itu durhaka kepada orang tua, melakukan dosa kecil yang berketerusan tapi tanpa taubat sehingga dia menjadi fasik. Yang kedua, berbohong, jelas. Yang ketiga, jahil, kebodohan ketika seorang rawi cacat hafalannya, pelupa, lalai, sering salah. Kemudian, bagaimana kita mengetahui hadis palsu? Nanti ini juga di slide ini akan dijelaskan lagi ketika memasuki materi yang ketiga tentang hadis maudhu. Jadi bagaimana kita mengetahui hadis palsu? Yaitu pengakuan orang yang membuat hadis palsu, itu yang pertama. Yang kedua, ada indikator fanatisme golongan. Yang ketiga, ada fanatik masalah mazhab. Yang keempat, untuk membuli atau menyerang Islam. Yang kelima, menjilat penguasa. Yang keenam, menjual agama. Kemudian yang terakhir, untuk cari popularitas. Kemudian ada contoh hadis dhaif disebabkan cacat integritas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, maudhu, matruk, yaitu ada indikator tertuduh berdusta. Yang ketiga, munkar, sebagian mendefinisikan perawinya fasik dan rawinya dhaif. Yang keempat, syadz, yaitu perawinya itu menyelisih rawi yang lebih thiqah atau lebih afdal daripada dirinya. Kemudian materi yang kedua, hadis dhaif, yaitu cacat integritas dan lemah kognitif. Yaitu di dalam Islam, ilmu tidak dipisahkan dengan sahibul ilm. Jadi cacatnya ilmu itu juga disebabkan cacatnya orang yang membawa ilmu itu. Itu cacat integritas atau cacat dalam kedobitan atau yang lainnya. Jadi antara alim dan ulum itu tidak dipisahkan. Antara rawi dan marwi tidak dipisahkan. Makanya kenapa seorang ilmuwan itu harus mempunyai integritas. Kemudian ada tingkatan hafalan atau sisi kognitif. Yaitu yang pertama aswakun nas, yang itu yang nilainya paling tinggi. Kemudian yang di bawah itu nilainya ada thiqah dan mutkin. Yang ketiga disebut saduq atau la ba'sa bih, yang terakhir adalah makbul. Kemudian hukum bagaimana hadis palsu itu. Yang pertama, jelas 100% tertolak dan jangan diriwayatkan kecuali meriwayatkan untuk meluruskannya. Jadi boleh meriwayatkan tetapi syaratnya untuk meluruskannya. Tetapi apabila tidak meluruskannya, tidak boleh, jangan diriwayatkan. Yang kedua, orang yang menisbatkannya kepada Nabi SAW terancam masuk neraka. Sebagaimana juga telah kita ketahui hadis yang masyhur, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yaitu sebuah hadis Nabi katakan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maupun tidak, maka dia disiapkan tempat duduknya di neraka.
Kemudian yang ketiga, sengaja berdusta, ini apalagi atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah kufur. Kemudian perawinya lemah kognitif. Jadi seorang perawi yang kuat kognitif itu artinya dia memiliki jaminan untuk bisa meriwayatkan hadis secara akurat, tidak keliru. Bila seorang perawi lemah kognitif dan tidak memiliki catatan hadis yang rapi, maka dia akan sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Mungkin secara tidak sengaja dia akan menukar sanad sebuah hadis dengan sanad hadis yang lain. Terbolak-balik susunan sanadnya, menambahkan matan hadis atau kemungkinan yang lain. Kemudian untuk memenuhi syarat sebagai perawi yang kuat kognitif itu ada dua macam. Jadi syarat bagaimana seorang perawi yang kuat hafalannya, kuat ingatannya, kuat kognitifnya itu ada dua macam. Yang pertama memiliki daya hafal yang kuat, yang kedua memiliki catatan hadis yang rapi. Kemudian cacat integritas disebabkan al-adalah, sifat adil ada kalanya hadisnya maudhu atau hadisnya matruk. Jadi kalau hadisnya maudhu ini sebenarnya tidak bisa disebut hadis karena palsu, berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sama sekali tidak bisa dipakai. Kemudian hadis disebabkan lemah kognitif atau lemah daripada segi hafalannya, lalai atau lupa, itu ada satu munkar, mu'allal, syad, dan muttarib. Kemudian materi yang ketiga yaitu ada hadis mu'allal, munkar, dan maudhu yang akan secara rinci dijelaskan. Yang pertama hadis mu'allal. Nah, hadis mu'allal ini termasuk bidang kajian yang paling rumit untuk mendeteksinya. Penyakitnya banyak di sanad, juga di matan, dan juga ada matan aja dan ada juga di sanad aja. Kemudian kita pengertian mu'allal itu sendiri, secara bahasa mu'allal itu berakar dari kata alla ya'illu, illah yang berarti penyakit. Jadi hadis mu'allal adalah hadis yang mengandung illah, yaitu hadis yang secara tampaknya merupakan hadis yang sahih, tampaknya sahih, namun sebenarnya setelah diteliti ternyata mengandung cacat atau penyakit. Ya, dan ini contoh hadis mu'allal, an Sufyan ats-Tsauri an Amr bin Dinar an ibni Bayyan an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bil khiyar. Jadi matan hadis tersebut adalah sahih. Sanad hadis itu bersambung. Seluruh perawi dalam sanad itu adalah thiqah, adil sekaligus dobit, kuat hafalannya. Namun hadis tersebut mengandung illah, cacat yang tersembunyi karena ada sebuah kesalahan, yaitu Amr bin Dinar itu seharusnya adalah Abdullah bin Dinar. Dua orang perawi ini semuanya thiqah. Kemudian selanjutnya pendahuluan hadis munkar. Setelah tadi kita bahas hadis mu'allal, sekarang hadis munkar. Jadi sebuah hadis menjadi dhaif di antaranya karena adanya seorang perawi yang bermasalah. Bisa jadi pada kesolehan atau pada hafalannya yang tadi integritas atau pada sisi kognitifnya. Seorang perawi yang sempurna adalah seorang perawi yang soleh, yang mempunyai integritas dan juga kuat kognitifnya atau kuat hafalannya. Sehingga hadis yang dia riwayatkan memiliki kualitas yang mumpuni. Istilahnya adalah al-adalah atau adil dan dhabit. Sebaliknya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang cacat secara kepribadian atau lemah kognitif atau kemampuan hafalnya remah, akan diragukan kualitasnya dalam meriwayatkan hadis. Akan diragukan rawi tersebut. Kemudian pengertian hadis munkar menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-inkar. Secara istilah terbagi menjadi dua. Nah, istilah yang pertama hadis munkar adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat pelupa, sangat sering melakukan kekeliruan, terlihat suka berbuat maksiat, atau susah dipercaya bila sebuah hadis diriwayatkan dari jalurnya saja. Itu istilah pertama. Istilah kedua yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Kemudian contoh hadis munkar yaitu hadis yang diriwayatkan dari Habib bin Ziyad, dari Ishaq, dari Izar bin Haris, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Man aqama as-salata," yaitu allati az-zakah wal hajjul bait wa shoma Ramadan, dakhala al-jannah. Jadi barang siapa mendirikan salat, aqama as-salah wa ata az-zakah, menunaikan zakat, kemudian wa hajjal bait, berangkat haji, wa shoma Ramadan, dan puasa Ramadan, dan memuliakan tamu,
maka dia pasti masuk surga. Abu Hatim memberikan keterangan. Nah, di sini ada keterangan bahwa hadis ini termasuk hadis munkar. Karena kenapa? Karena para perawi selain Habib bin Habib Ziyad meriwayatkan dari Ishaq juga. Namun sanadnya berhenti pada Ibnu Abbas. Maksudnya pernyataan di atas merupakan perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan atau sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan hadis munkar. Kemudian bagaimana kita mengetahui hadis maudhu juga telah dijelaskan di materi yang pertama. Di sini pun dijelaskan lagi, ada poin-poinnya seperti yang tadi telah disebutkan. Kemudian hadis maudhu biasa bertentangan dengan Al-Quran, tentunya sunnah ijma' ulama, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan panca indera. Kemudian pengertian hadis maudhu yaitu hadis yang dibuat sendiri oleh seorang perawi lalu menisbahkannya kepada Rasulullah SAW, baik secara sengaja maupun tidak. Istilah mudahnya untuk kita ingat ialah hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Bahkan tidak pantas disebut hadis karena itu adalah palsu, hadis yang dibuat-buat, disandarkan, dibuat-buat atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum meriwayatkan hadis maudhu. Hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan ketika sudah diketahui statusnya. Jika akan diriwayatkan, maka hadis tersebut harus disertai penjelasan yang menerangkan tentang status maudhu atau palsu. Jadi syaratnya disertai penjelasan yang menerangkan tentang status maudhu atau palsu. Kemudian hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Materi keempat yaitu seperti ini. Hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Kita bahas dari segi hukum meringkas hadis dengan membuang beberapa kalimat. Dengan membuang beberapa kalimat selama tidak merusak makna, itu hukumnya boleh. Selama tidak merusak makna. Kemudian hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Para ulama hadis berbeda pendapat, akan tetapi dikatakan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Alim LCMA bahwa berbeda pendapat di sini telah masyhur oleh para ulama. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, yang paling rajih atau ijma'ul ulama, yaitu dikatakan boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Boleh mensyarah dan menjelaskan teks syariat dengan bahasa ajam sehingga memudahkan untuk memahaminya, dan itu sepakat para ulama membolehkan. Kemudian syarat meringkas hadis yaitu yang pertama orang alim dan paham terhadap sighah kalimat. Yang kedua, mengetahui makna kalimat ketika dibuang itu merusak makna. Yang ketiga, mengetahui makna kalimat inti. Yang keempat, mengetahui makna kalimat tambahan. Yang terakhir, paham isi kandungan hadis secara keseluruhan. Bagaimana kalau dia tidak paham, dia tidak bisa meringkas hadis. Karena orang yang meringkas hadis ialah orang yang alim, orang yang tahu daripada kaidah-kaidah bahasa Arab, dan juga dia harus paham dulu isi kandungan hadis secara keseluruhan, tidak bisa setengah-setengah. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh meringkas hadis. Kemudian ketentuan meringkas hadis. Tadi syarat, sekarang ketentuan. Bagaimana ketentuan yang pertama? Kalimat harus utuh. Antara yang dikecualikan atau jatuh setelah illah itu tidak boleh dibuang karena akan merusak makna. Yang kedua, kalimat yang tidak sempurna kecuali ada kalimat setelahnya, misalnya yang jatuh setelah hatta, itu untuk lilgoyah. Karena kalau dihapus akan merusak makna. Itu ketentuan-ketentuannya. Kemudian contoh meringkas hadis. Nah, ini di dalam Sahih Muslim diceritakan sebuah kisah di dalam perang Ahzab. Ini dikatakan oleh guru kita juga Kiai Haji Ahmad Alim di dalam pengajarannya kepada kita semua, bahwa beliau ceritakan bahwa di dalam perang Ahzab tentang masalah keledai, tentang masalah himar ahliyah dan himar insiyah, dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan secara ringkas, akan tetapi maksud dari tujuan kandungan hadis tersebut sudah terpenuhi. Kesimpulannya dari Sahih Muslim itu bagaimana hukum memakan himar insiyah, bahwa Nabi melarangnya dan haram hukumnya. Sedangkan di dalam Sahih Bukhari hadisnya sangat panjang, kalau dibacakan bisa 2 lembar. Jadi kesimpulan intinya di dalam Sahih Muslim yang bagaimana di dalam Sahih Bukhari itu hadisnya sangat panjang, sangat rinci, sangat panjang dan dibacakan bisa 2 lembar. Tetapi di dalam Sahih Muslim itu diringkaslah
dan kesimpulannya Nabi melarang dan haram hukumnya memakan himar insiyah. Kemudian materi yang kelima, konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Nah, syarat sahabat yaitu yang pertama Muslim, melihat Nabi SAW, yang ketiga beriman, yang keempat mempertahankan keimanannya sampai wafat. Kemudian definisi sahabat yaitu bersama Nabi SAW setahun atau 2 tahun atau berperang bersama Nabi SAW dalam 1 kali berperang atau 2 kali. Dan ini pendapat yang lemah menurut guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Kemudian beliau menjelaskan pendapat yang paling sahih bisa kita lihat, yaitu menurut Ibnu Hajar mendefinisikan sahabat ialah dia melihat Nabi SAW dan ia beriman. Apakah dia ikut berperang atau tidak bersama Nabi, itu tidak menjadi syarat. Jadi walaupun sekedar melihat saja dan belum pernah mendengar, belum pernah melihat, belum pernah duduk bersama Nabi, dan itu juga disebut sahabat. Nah, tabaqat daripada sahabat yang pertama as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua, para sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi musyawarah penduduk Makkah di Darun Nadwah. Yang ketiga, hijrah pertama kali ke Abasyah sebelum hijrah ke Madinah. Yang keempat, para sahabat yang ikut baiat Aqabah pertama. Yang kelima, para sahabat yang ikut baiat Aqabah kedua dan kebanyakan mereka dari kaum Ansar. Yang keenam, awwalun muhajirin. Yang ketujuh, ahlil Badar, yang orang yang ikut perang pada ahli Badar. Yang kedelapan, golongan sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah di masa antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Yang kesembilan, sahabat yang ikut baiat. Yang 10, orang yang hijrah bersama Nabi dari Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Yang ke-11, orang-orang yang masuk Islam saat Fathul Makkah. Dan yang terakhir, tabaqat daripada sahabat ialah orang-orang atau anak-anak pada Fathul Makkah itu ikut rombongan dan masuk Islam bersama Nabi SAW. Kemudian secara khusus tingkatan sahabat yang pertama Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ada khilaf di antara ahlu Kufah bahwa Ali bin Abi Thalib didahulukan dari Utsman bin Affan. Kemudian bagaimana kita mengetahui sahabat atau bukan? Nah, yang pertama secara khabar mutawatir, yang kedua khabar al-masyhur, yang ketiga khabar ahad, yang keempat dia mengabarkan dirinya sahabat, yang kelima ada rekomendasi, ada referensi dari seorang tabi'in bahwa si fulan itu seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian hukum sahabat. Semua sahabat Nabi SAW itu dihukumi adil dengan berbagai macam tingkatan dan level. Maka dihukumi dengan adil. Dan itu sudah hukum pasti dan tidak perlu diragukan lagi. Kemudian materi yang keenam, hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi disebut hadis musnad kalau itu memang hadis marfu yang dimarfukan oleh sahabat yang langsung ke Nabi SAW. Kemudian apa itu kitab musnad? Kita sering mendengar daripada kitab musnad. Jadi kitab yang mengumpulkan riwayat hadis berdasarkan riwayat sahabat seperti kitab musnad Imam Ahmad. Kemudian ada kitab jami. Nah, kita harus tahu membedakan antara kitab musnad, kitab jami, kitab sunan nanti dijelaskan, dan kita harus tahu perbedaan di antara kitab-kitab tersebut. Sekarang kitab jami ialah kitab hadis memang yang ditulis dan diriwayatkan tersusun dari cakupan semua bab, dimulai bab akidah, ibadah, muamalah, jinayah, kiamat, seperti Jami' Sahih Bukhari dan Jami' Sahih Muslim. Kemudian kitab sunan, kitab yang disusun sesuai bab fikih seperti Sunan Abi Dawud. Jadi kitab sunan itu selain belajar hadis, kita juga sekaligus juga belajar fikih karena menjadi sumber istinbat ahkam oleh para fuqaha. Kemudian, beberapa istilah orang yang meriwayatkan hadis juga harus kita hafal, harus kita tahu. Yaitu yang pertama, musnid, mufid, hafid, muhaddis, yang terakhir Amirul Mukminin. Kemudian, materi yang ketujuh, hadis musalsal dan contohnya. Pengertian hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan, secara mata rantai, secara khas dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Nah, pembagian hadis musalsal yaitu ada 3,
yaitu musalsal qauli secara perkataan, musalsal fi'li secara perbuatan, musalsal qauli dan fi'li ma'an, yaitu secara bersamaan perkataan dan perbuatan. Nah, contoh hadis musalsal di sini yaitu fa inni qala ya Rasulullah wa ana wallahi uhibbuk. Fa qultu ya Mu'ad inni la uhibbuk lakini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'ad qala Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik usika bi kalimatin taqulu lahunna fi kulli shalah. Jadi artinya diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, aku berjumpa Rasulullah. Beliau berkata, wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu sebagai sahabat. Kemudian aku menjawab, begitupun aku, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku mewasiatkan dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai salat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ada keterangan di sini, hadis tersebut diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dalam proses periwayatan bahwa perawi disebutkan meriwayatkan hadis itu sebagaimana Nabi melakukannya, yaitu dengan mengucapkan ya fulan inni la uhibbuk, wahai fulan sungguh aku mencintaimu. Hadis ini adalah contoh periwayatan hadis musalsal perkataan, yaitu musalsal qauli, yaitu secara perkataan. Kemudian musalsal fi'li, musalsal perbuatan, contohnya ialah artinya perawi sebelumnya berkata tanganku digenggam oleh Abdullah bin Rafi, lalu ia berkata bahwa tanganku digenggam oleh Abu Hurairah, dan ia juga berkata Abul Qasim Rasulullah SAW menggenggam tanganku dan bersabda Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Kemudian hukum hadis musalsal. Hadis musalsal memiliki sifat yang menjadi ciri khas yang diikuti dari rawi pertama sampai rawi terakhir. Namun dalam masalah kedudukan hukum dan sumber pedoman hadis musalsal belum tentu dikatakan hadis yang sahih. Yang mana telah kita ketahui hadis yang paling utama untuk dijadikan dasar pedoman dan sumber hukum adalah hadis sahih. Sedangkan hadis musalsal sendiri digolongkan berdasarkan bagaimana rawi-rawi dan riwayatnya mengikuti satu sifat yang menjadi ciri khas hadis ini, bukan digolongkan berdasarkan kuat atau lemahnya serta diterima atau ditolaknya sebagai sumber hukum. Kemudian keterkaitan penyebutan hadis musalsal. Yang pertama berkaitan dengan daerah dan negara, yang kedua berkaitan dengan fuqaha, yang ketiga berkaitan dengan zaman dan tempat. Nah, kemudian tujuan hadis musalsal yaitu supaya untuk betul-betul menjaga integritas rawi dan amanah dalam penyampaian hadisnya. Kemudian materi selanjutnya hadis musalsal bil awwaliyah. Pengertiannya yaitu hadis musalsal bil awaliyah sebagai hadis permulaan atau hadis pertama. Oleh karena itu disebut bil awaliyah. Jadi suatu kebiasaan di kalangan ulama terdahulu yang hingga kini masih dipelihara dari generasi ke generasi, yaitu saat mereka memulai mengajarkan suatu hadis atau ilmu dalam suatu majelis, umumnya akan memulai dengan membacakan atau dibacakan hadis berikut, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi wala fis sama. Dan ini sebagaimana juga yang guru kita lakukan, yaitu KJ Dr. Ahmad Alim LCMA ketika beliau mengajar hadis kepada kita semua, yaitu dimulai dengan memberikan ijazah sanad hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kemudian adakah nama lain musalsal bil awaliyah? Ya tentu ada. Jadi nama lainnya lebih dikenal dengan nama musalsal bil rahmah. Kemudian kenapa disebut musalsal bil rahmah? Karena isi dan kandungan hadisnya adalah tentang rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi ulama mendefinisikan rahmat dengan kelembutan hati yang mendorong seseorang atau makhluk hidup untuk berbuat kebaikan kepada sesamanya atau yang lainnya. Kemudian materi yang ke-9, gharib al-hadis. Pengertiannya dijumpai satu lafaz atau satu kata yang kelihatan asing dan membutuhkan syarah, dan itulah yang disebut gharibul hadis. Gharibul hadis berbeda dengan hadis gharib. Jadi gharib al-hadis dan hadis gharib dan itu sangat berbeda, harus kita tahu perbedaannya. Kemudian gharibul hadis membahas sebuah matan atau nas, sebuah hadis yang di situ ada kata-kata yang kelihatannya asing atau muskil.
Kemudian beberapa karya yang bisa kita lihat berkenaan Gharib al-Hadis, ada kitab Gharibul Hadis karya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, yaitu wafat pada 224 Hijriah. Namun dikatakan sebagian ulama karya Abu al-Qasim bin Salam kurang lengkap. Bisa kita lihat secara komprehensif, secara lengkapnya kita bisa lihat referensi dari kitab Gharibul Quran wal Hadis karya Abu Ubaid al-Harawi Ahmad bin Muhammad. Kemudian contoh Gharibul Hadis di sini yaitu yang menurut sebagian ulama kata yang terdapat gharib di sini adalah ad-dukhu, yaitu yang mana menurut Al-Jauhari kata ini memiliki makna asap. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah tumbuh-tumbuhan bahkan jima. Selanjutnya, kenapa ilmu Gharib al-Hadis penting? Jadi ilmu Gharib al-Hadis memiliki peran yang penting dalam mengetahui makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis terdapat banyak kata-kata yang jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Tanpa pengetahuan tentang Gharibul Hadis, sulit untuk memahami makna dari kata-kata tersebut. Materi yang terakhir yaitu adab perawi hadis. Ini menjadi pembahasan yang terakhir. Kita mulai dengan kita dengar dan kita renungkan bagaimana nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, maka salah satu pesan yang pertama kali diperdengarkan oleh Imam Malik, yang pertama kali dikumandangkan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i ialah, jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Maksudnya ialah, jadikanlah adabmu di atas daripada ilmumu. Maka kita dengar suatu perkataan ulama, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu. Kemudian renungkanlah bagaimana ini dikatakan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Alim LCMA, bagaimana kita harus lihat adab itu sebelum ilmu. Maka ketika disebut pendidikan di kampus berbasis teknologi itu salah dan keliru, ya, seperti yang dikatakan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Alim. Akan tetapi yang benar adalah kata beliau, pendidikan di kampus harus berbasis dengan ilmu. Kemudian adab perawi hadis, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua menata hati dan membersihkan hati dari kepentingan dunia, kemudian 3 memperbaiki akhlak. Larangan pembaca hadis menurut Ibnu Hajar, yang pertama tidak sopan membaca hadis sambil berdiri, yang kedua jangan membaca di tengah jalan, yang ketiga tidak boleh membaca hadis dengan tergesa-gesa. Ya, selanjutnya adab pencari hadis, yang pertama hendaklah para pencari hadis ini orang yang paling sempurna adabnya dan tawaduk kepribadian. Yang kedua menjaga syiar-syiar agama Islam ini. Kemudian referensi karya yang bisa kita lihat untuk belajar daripada adab perawi hadis, yaitu rujukan kitab tentang masalah adab perawi dalam hadis itu, baca kitabnya Khatib Al-Baghdadi tentang Al-Jami' berkenaan akhlak komprehensif bagi rawi, begitu juga dan guru. Dan ini menjadi slide terakhir, pembahasan terakhir daripada ujian akhir semester ini. Dari materi yang pertama sampai materi ke-10 telah selesai dibahas dan dijelaskan. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu sampai maut menjemput. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kefahaman kepada kita, memberikan taufik dan hidayah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.